bahwa 50 tahun lebih ternyata doktrin ini masih eksis sampai sekarang, bahwa Habib yang berzina, berjudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Ini kan berbahaya. Apa ini? Itu bagaimana nih? Masa ada orang minum minuman keras, masa ada orang zina kok masih suci, dari mana? Nggak ada kayak begitu. Tolong bedakan ya. Jangan Habib tukang becak yang didengerin, jangan Habib yang sok keluar itu yang didengerin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik tentang nasab Ba'alawi yang dikatakan bukan keturunan Nabi SAW ini tetap menyita perhatian masyarakat Indonesia. Apalagi baru-baru ini Raja Dangdut Haji Rhoma Irama ikut bersuara tentang polemik nasab Ba'alawi ini. Beliau menceritakan pengalaman pribadinya ketika berceramah langsung dengan seorang oknum habaib. Saya katakan oknum habaib yang memberikan doktrin bahwa walaupun habaib ini melakukan beberapa kemaksiatan, mereka tetap suci sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi saya katakan, wallahil azim, tidak ada kebencian saya sedebu pun kepada para habaib sekarang ini. Ya, kecuali sebuah keikhlasan ingin berbagi, kita diskusi, kita tukar pikiran. Mari kita telah kembali ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dipegang oleh Ba'alawi. Ayat-ayatnya selama ini ditafsirkan berbeda oleh kelompok Ba'alawi, sehingga ini kalau tidak dibukakan secara terang benderang makna daripada ayat ini, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa 50 tahun lebih ternyata doktrin ini masih eksis sampai sekarang, bahwa Habib yang berzina, berjudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Ini kan berbahaya, karena Nabi SAW sendiri pernah bersabda, "Lau ana Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi tidak ada privilege buat keturunan Nabi. Sebagaimana yang Rasulullah SAW menyatakan, La fadla li'arabiyyan ala ajamiyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Itu sangat-sangat relate dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Jadi dengan hati yang putih dan tulus, saya hanya ingin mengajak teman-teman dari Ba'alawi, para habaib ya, mengkaji kembali ayat-ayat yang selama ini mereka menurut saya disalah tafsirkan, sehingga muncul arogansi yang sebetulnya ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Seperti itu, Ustaz. Yang kedua, ada yang bersifat nasionalisme, ya, bahwa Wali Songo. Kita ini yang namanya bahasan ini, maaf sebelumnya, masalah nasab ini sudah bukan pembahasan nasional, tapi sudah merupakan pembahasan internasional. Jadi dunia ini membahas masalah nasab. Dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ya ternyata lebih, katakanlah, berpihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan zuriyah Nabi. Itu bukan urusan saya ya, bukan urusan saya, itu terserah para ahli sejarah, para ahli nasab. Tapi terkonfirmasi seperti itu di ulama-ulama dunia ini, seperti itu. Nah, yang kedua, munculnya klarifikasi ini, kalau nasab tidak cukup, sejarah nasab tidak cukup kuat membantu, meyakinkan kita semua, maka
tes DNA itu satu jawaban yang final dan ilmiah gitu kan, bahwa ada sanggahan-sanggahan dari kelompok Ba'alawi bahwa gen itu, genetik hanya bisa dideteksi hanya sekian keturunan, 5-7 keturunan kesananya udah nggak bisa. Nah ternyata ahli-ahli genetika dari BRIN itu memastikan secara pasti bahwa gen kita sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nuh itu bisa terdeteksi. Oh bisa semuanya. Secara presisi. Nah ini dialog-dialog ini sudah dialog bukan nasional lagi. Ini sudah merupakan dialog-dialog internasional gitu kan. Artinya makanya kita sebagai bagian dari umat ini harus bukan a priori, bukan tidak peduli tentang hal ini ya. Kita harus betul-betul menundukkan ini sesuai fakta yang ada, yang direkomendasi oleh majority bangsa-bangsa di dunia seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Haji Roma Irama ini menarik perhatian seorang habaib, yaitu Habib Hussein Ba'agil, di mana dirinya menanggapi video tersebut dan menantang untuk mengatakan siapa habaib yang berkata seperti itu. Karena mungkin bisa jadi itu adalah seorang oknum. Bahkan, oknum ini bukan hanya di habaib saja, tetapi di lembaga-lembaga, organisasi Islam pasti ada juga oknumnya. Maka Habib Hussein mengatakan kepada Haji Roma Irama siapa habibnya tersebut jika memang dia mengatakan hal yang seperti itu. Dan inilah video tanggapan dari Habib Hussein Ba'agil terhadap video Haji Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya tujukan kepada Pak Haji Roma Irama yang mengatakan kalau ada habib yang zina, habib yang melakukan kesalahan, habib yang minum minuman keras, berbuat melanggar syariat, maka dia tetap menjadi orang yang suci. Itu siapa yang ngomong habibnya? Coba sebutkan. Tidak ada doktrin kayak begitu, tidak ada. Semuanya sama di hadapan Allah. Justru kita ini selalu mendapatkan tekanan dari keluarga. Jika engkau bermaksiat, dosamu lebih besar karena engkau punya silsilah, karena engkau punya ilmu, dosamu lebih besar daripada orang-orang yang awam. Itu yang ada. Nggak ada orang mengatakan habib itu kalau berzina, habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu Pak Haji Roma. Di screening dulu yang ngomong tuh habibnya bagaimana, klasifikasinya bagaimana. Apakah dia orang alim, apakah dia orang soleh, apakah dia orang yang strata ilmunya jelas, strata kualitas sosialnya jelas, strata pendidikannya jelas. Kalau sembarang habib yang tukang becak itu juga banyak gitu loh. Habib jadi sopir angkot tuh banyak. Nah, jadi lah habib yang tukang becak yang sampean dengarkan ya sampean berarti yang tidak jelas. Habib siapa yang ngomong kayak begitu? Tidak ada itu Pak Haji Roma ya. Nah, coba saya pengen tahu siapa itu habib yang ngomong. Biar saya aja yang menghadapi. Masa ada orang ngomong yang aneh-aneh kayak begitu? Nggak ada kayak begitu. Ngarang-ngarang aja itu. Ngarang-ngarang aja. Nggak usah cari ketenaran. Dan saya ini ngomong seperti ini demi Allah tidak ada sedikit pun kebencian kepada Pak Haji Roma. Karena saya sayang, karena saya ta'zim, karena saya sangat menghargai, dan karena Pak Haji Roma punya kontribusi besar dalam dakwah Islam, menyebarkan Islam melalui lagu-lagunya yang sangat-sangat mengena kepada orang-orang yang hatinya kering, disentuh dengan lantunan musik, disentuh dengan lantunan-lantunan syair yang kami tidak bisa menyentuhnya. Pak Haji Roma bisa menyentuhnya dengan musik-musik yang indah, dengan kalimat-kalimat yang indah. Begitu Pak Haji Roma. Tolong bedakan habib yang mana yang ngomong. Coba sebutkan siapa habibnya, saya pengen tahu itu. Masa ada orang minum minuman keras, masa ada orang zina kok masih suci, dari mana? Tidak ada kayak begitu. Tolong bedakan ya. Jangan habib tukang becak yang didengerin, jangan habib yang sopak kuar-kuar itu yang didengerin. Ya, banyak itu habib. Coba cek, lihat habib-habib yang istimewa itu banyak. Jangan dengarkan habib-habib yang nggak jelas.
Itu pesan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.